Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-18, yaitu kesaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ini termasuk ciri-ciri di rukuk yang terakhir dari surat Al-Furqan. Ini membahas tentang ciri-cirinya ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman, orang-orang yang beriman itu seperti apa toh? Salah satunya ini ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Bedanya persaksian palsu dan bohong. Kalau bohong itu ya bisa jadi cuman seseorang bohongin orang lain, udah selesai. Adapun persaksian palsu, dia bersaksi bisa jadi untuk mengambil hak orang lain atau memberikan hak kepada orang yang lainnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah persaksian palsu, itu seperti itu. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman harus menghindari ini. Persaksian palsu itu tidak diperkenankan dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin pernah saya sampaikan bahwa namanya bohong itu nggak cuman nggak cuman sekedar dari omongan saja, dari persaksian ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, kan gitu. Nanti di bagian akhir disebutkan seperti itu. Perkataan bohong dan persaksian bohong. Jadi bohong itu sebenarnya tidak cuma sekedar ucapan saja. Persaksian misalnya ditanyain cuman diem aja, nggak tahu, akan bilang nggak tahu. Dia nggak ngomong nggak tahu, tapi kalau dia diem, dia menunjukkan bahwa dirinya nggak tahu misalnya, itu berarti juga bohong, sama aja. Meskipun dia nggak mengucapin ucapan yang bohong. Jadi selain itu, hal-hal yang kebohongan, memanipulasi, itu pun juga masuk di sini semuanya. Jadi hal-hal yang bohong di sini semuanya dalam segala hal. Lebih-lebih kalau di bab ini lebih khusus kepada kesaksian palsu. Kalau kesaksian palsu biasanya itu terjadi pada pengadilan. Ya, ketika terjadi di pengadilan nanti biasanya butuh saksi pemberat atau meringankan, gitu kan. Yang memberatkan atau meringankan. Nah ini kalau itu bohong maka dia masuk di sini. Maka kalau persaksiannya palsu maka dia masuk di sini, bukan orang Islam berarti. Dosanya dosa besar. Apalagi dia pakai sumpah, biasanya seperti itu. Lebih-lebih kalau memberatkan itu biasanya pakai sumpah. Maka ini harus kita hati-hati di sini. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa adalat syahadatuz zur asyirka billahi ta'ala marrataini. Kesaksian palsu itu sepadan dengan menyekutukan Allah Ta'ala 2 kali. Menyekutukan Allah itu jelas dosa besar. Lah kalau kesaksian palsu dosanya double. Jadi dia nggak cuma mensekutukan Allah, tapi dia juga mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain. Dosanya 2 kali lipat dari
mensekutukan Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 disebutkan, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdusta, harus dijauhi. Dijauhi itu apa? Ya semua yang menjurus pada kebohongan itu disingkiri. Atau misalnya kita bisa jadi punya teman itu teman yang jelek, sehingga ketika kita berteman dengan dia itu bisa jadi kita mengikut terjerumus pada kejelekan-kejelekan tadi. Atau misalnya kita cuma dijadikan alibi, misalnya alibi supaya dia terhindar dari kejelekan-kejelekannya, terhindar dari hukuman-hukuman itu. Meskipun kita tetap baik, tapi lama-kelamaan kita pun juga pasti akan dukung atau melindungi saudara kita atau teman kita yang udah sejak kecil atau udah lama kita udah deket banget dengan dia. Jadi ini memang hal yang dikatakan sering terjadi di masyarakat. Mungkin ada orang yang mengatakan itu hal yang manusiawi, tapi kalau itu kebohongan nggak bisa. Pernah punya teman, dia melakukan kesalahan terus kita bela. Halo, pernah nggak kita punya teman, dia melakukan salah, kita tahu dia melakukan salah, tapi kita bela? Pernah. Saat kecil, udah tua misalnya, sekarang ini kira-kira. Jadi ini harus kita hindari. Maksud dari ijtanibu, hindarilah itu ya orang-orang seperti ini, teman-teman yang biasa melakukan kesalahan itu ya disingkiri aja. Ngapain lama kelamaan kita justru harus membela orang-orang seperti ini gitu loh. Namanya menjauhi itu ya segala hal yang menyebabkan kita melakukan kebohongan apapun itu ya harus kita hindari. Misalnya wis bacut ngono kok ya kancaku ya ngono iki kudune ketangkap kita bela misalnya. Dibela ya berarti bohong, udah besok enggak usah berteman dengan orang seperti ini. Atau misalnya kita tahu orang-orang sekitar kita, orang-orang yang mungkin sebelumnya kita anyaran ning kono, ya wis. Dia kelihatannya bagus kita berteman. Ternyata lama-kelamaan ketahuan bahwa kita tahu bahwa dirinya enggak baik. Sekali dua kali lah, setelah itu ya sekali dua kali dinasihati enggak bisa kita singkiri, enggak usah aja berteman dengan orang seperti ini. Tinggalkan gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan pasti kita akan melakukan ya salah satunya persaksian bohong ini, saksian palsu. Kita akan membela orang yang salah misalnya. Itu sering terjadi. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kepada kerabat kita, saudara kita, anak kita atau orang tua kita, bahkan pasangan kita, ketika mereka melakukan kesalahan ya kita harus bilang itu salah. Namanya adil itu seperti itu. Jadi nanti disebutkan dalam Al-Quran bahwa kalian itu harus tetap adil meskipun kepada diri kalian atau keluarga kalian atau orang yang sesirkel dengan dirimu, misalnya yang berteman dengan dirimu, golonganmu, kelompokmu. Ketika mereka melakukan kesalahan ya kita nggak boleh bela mereka. Itu namanya adil, itu seperti itu. Kira-kira ada orang melakukan kesalahan, nek kuwi anake dhewe iya Pak, Bu, dibela kan? Ya, hal yang seperti ini seharusnya ya bela ya dibela, tapi anak tetap harus dikasih tahu bahwa itu salah. Alangnya lebih. Ya itu sering terjadi, makanya
kita ketika sejak kecil pun, sejak memiliki anak kecil, ketika mereka melakukan kesalahan ya kita nggak boleh bela mereka dengan banyak. Ya udah, tetap harus kita salahkan mereka. Sehingga mereka nanti tambah dewasa akan tahu ketika melakukan kesalahan nggak mungkin dibela oleh orang tuanya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena adil ini nanti kaitan dengan kejujuran. Jadi nanti kalau pengen seseorang melakukan keadilan, nah dia pasti harus jujur. Kalau nggak jujur nggak mungkin adil, sama sekali nggak mungkin bisa. Maka harus kita perhatikan ini. Makanya ayatnya ijtanibu qaulazur, jauhilah perkataan bohong. Ya, perkataan bohong itu mungkin sebabnya kita berteman dengan orang yang jelek atau punya keluarga yang nggak baik. Kalau kita tetap hubungan dengan mereka, kita nggak bisa nasihati, ya udah kita singkiri. Emang ada Pak seperti itu? Ada. Punya Pak keluarga yang seperti itu. Ada hubungan kerabat tapi dia nggak baik. Dia biasa melakukan maksiat, entah itu minuman keras, sering tengkar, judi dan lain sebagainya. Punya saudara atau kerabat yang seperti itu? Punya tapi jauh. Nah ya, misalnya seperti itu kan ada. Kalau ada seperti itu bagaimana? Ya kita say hello saja, Idul Fitri ya teko, saling minta maaf, baru gue serasa hubungan dengan mereka. Ya sesekali jagongan ya apa-apa, tapi jangan sering-sering. Masalahnya kita juga harus bela orang seperti ini. Ya udah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Nah, kenapa kok ini harus diperhatikan? Karena gini, di dalam kaitan dengan zina itu kan fasilitasnya yang menyebabkan seorang melakukan zina itu kan banyak. Dosa-dosa kecil itu yang menyebabkan nanti akhirnya zina kan gitu. Makanya ayatnya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Semuanya yang menyebabkan dekat dengan zina itu harus dihindari. Bohong pun juga seperti itu. Wajtanibu qaulazur, hindarilah perkataan bohong. Ini cara menghindarinya ya, hal-hal yang menyebabkan kita bohong itu apa ya harus kita hindari. Di sini ada yang belum pernah bohong, ada nggak? Nggak ada gitu. Akhirnya berapa itu pernah bohong? Ngapusi anak ya. Pak Iji barak lah ya. Ada ya lu ya sini. Tak jajal kira rasih tenang. Ya, itu nggak boleh, jangan dibiasakan itu. Jangan dibiasakan. Jadi hal-hal yang seperti itu, hindari itu. Penyebabnya apa? Ya penyebab inilah yang harus kita singkiri. Sehingga sebab-sebab karena kita udah tahu dan pengalaman bohong wis pernah bohong, kita tahu sebab-sebabnya nanti menyebabkan kita bohong, lah itu sebab-sebab harus kita singkiri. Ya, kebohongan itu harus kita singkiri, harus kita taubati. Benar, tapi setelah itu hal-hal yang menjurus pada menyebabkan diri kita bohong itu juga harus kita singkiri. Jadi seperti itu. Lebih-lebih anak kecil lagi nangis njaluk iki. Nah, watu njaluk es krim. Waduh, ruwet iki. Ini gitu kan. Bakdo, watu, kono enek permen, enek apa namanya? Jeli ada. Ya Allah, anak sing marahi tambah watu. Iki nek ra dikei nangis. Padahal ora ning omah. Ning tempate dulure. Waduh, piye ini? Nanti pulang tak beli gini. Waduh, sudah. Ya Allah, ya Rahman. Bar kuwi lali ya wis, ya Allah, ngapusi meneh. Ya terus apa yang harus kita lakukan? Ya kasih selimuran yang boleh buat mereka. Ya enggak bohong, kalau diselimurkan enggak. Selimurkan enggak, kamu enggak boleh ini, kamu bolehnya ini. Yang dia sukai apa kasih. Misalnya susu misalnya atau apalah, yuk diajak main yuk.
Itu silahkan. Nah, anak kecil ya memang harus seperti itu, kasih selimuran. Yang penting jangan bohong. Yang penting jangan bohong. Kalau diselimurkan boleh. Anak kecil namanya, anak kecil. Ya. Jadi kita tetap harus punya inisiatif dan harus berusaha. Cukup nggih? Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan beralih kaki seorang yang memberikan kesaksian palsu besok pada hari kiamat hingga tersentuh api neraka. Jadi kalau orang yang monggo silahkan yang ini dinikmati disambi ajenge mboten ngantuk. Ya. Ya, jadi hadis ini jelas. Seseorang kan akan kumpul di padang mahsyar tuh. Ya, ketika udah berdiri seperti itu, kalau ada seseorang pernah menjadi saksi palsu, maka gak akan berpindah kecuali masuk neraka dulu, pasti. Dalam hadis seperti itu. Maka kita harus hati-hati kaitan dengan ini. Jangan sampai menjadi saksi bohong. Ya, mungkin tadi kaitan dengan keluarga, punya misalnya tetangga, kita tahu dia melakukan kesalahan, terus disalahkan oleh orang lain. Kadang kita yang bela, atau nggoku. Atau kalau saya pernah kerja di Saudi, neng kono Indonesia nih sidik misalnya ya, engko ya tetap neng karo wong Indonesia ya tetap dibela, katanya bela sesama warga Indonesia ngono. Tapi terkadang ya ngono kuwi ya sing dibela ya kurang ajar. Makanya sebelum itu terjadi ya kita harus ingatkan. Maksudnya apa? Ketika mereka melakukan kesalahan tetap diingatkan terus menerus. Tetangga kita melakukan kesalahan ya harus diingatkan dengan baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Musannif rahimahullah berkata, orang yang memberi kesaksian palsu itu telah mengerjakan beberapa dosa besar, yaitu, jadi kesaksian palsu ini biasanya melakukan dosa besarnya nggak cuma satu gitu loh. Makanya tadi di dalam asar tadi disebutkan kalau orang melakukan kesaksian palsu, dia itu mensekutukan Allah tapi double, 2 kali. Kenapa? Karena dosa besar yang dia lakukan itu nggak cuma satu gitu loh. Yang pertama, dosa besar yang pertama yang dilakukan adalah berbicara dusta dan tuduhan palsu. Gitu. Kesaksian palsu itu pasti dia udah bohong dan pasti nuduh orang lain melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min di ayat yang ke-28, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Melampaui batas pendusta, melampaui batas sih aturan-aturan terjang kabeh ngono. Pendusta mun wis nerjang ngono ki biasanya akhir ya bohong. Kan gitu. Punya enggak temen yang seperti itu? Aturan kabeh diterjang. Entah aturan agama, aturan dunia, aturan warga, kabeh diterjang. Jadi melampaui batas itu seperti itu, apa-apa diterjang. Kalau udah seperti itu biasanya ya tetap pernah konangan, akhirnya bohong. Nah, kalau orang seperti ini jelas jangan diajak berteman, dihindari. Biasanya wong-wong yang ini ya omongannya gede ya kan. Jadi wis saking udah sering melakukan kesalahan, udah dia untuk bohong pun tetap gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Omongannya gede, dia nerjang semua aturan, terus pasti dibarengi dengan bohong, saksian palsu. Kalau orang seperti ini Allah nggak mungkin ngasih hidayah.
meskipun dia sholat, dia nggak dapat hidayah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita harus hindari hal-hal yang seperti ini. Barangkali diri kita ada yang seperti itu, na'udzubillah. Ya harus dihindari hal-hal yang seperti ini. Ini kita pelajari untuk memperbaiki diri kita. Barangkali kita melakukan ini, maka harus disingkiri, dihindari. Ini dosa pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesaksian palsu tadi. Dalam sebuah hadis disebutkan, setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai, kecuali khianat dan dusta. Perangainya memang banyak, ada sing rada kasar, rada lembut, ada sing santun, ada sing rada oke lah pokoknya. Omongane ngene, ada sing supel, ada sing pendiam, ada sing senang dengan berteman dengan orang banyak, ada menyendiri dan seterusnya. Banyak seperti itu. Ya, itu boleh. Semua bisa ditolerir. Nah, kecuali kalau dia khianat dan dusta, itu jelas bukan sifatnya orang beriman. Itu sifatnya orang munafik. Kalau omong bohong, diberi amanat dia khianat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini dosa yang pertama, bohong, jelas. Dosa yang kedua, ia menzalimi orang yang menjadi lawannya, sehingga dengan kesaksiannya itu orang itu menderita kerugian harta, kehormatan, atau mungkin nyawa. Jadi yang pertama tadi dia bohong, yang kedua mendolimi lawannya. Misalnya kesaksian di pengadilan, kita mengambil hak orang lain, harta orang lain, maka orang yang tadi lawan kita itu terdolimi, hartanya kita ambil, atau kehormatannya dia jadi dianggap jelek, padahal yang jelek diri kita. Tapi karena kita mungkin pinter ngomong, pinter berkilah, punya jabatan, atau mungkin dia sekolah hukum misalnya, SH kan ngerti kan, adik, karena dia udah belajar gitu itu, maka dia merendahkan orang lain. Atau bahkan nyawanya dia harus dibunuh karena kesaksian palsu kita. Sing nabrak sopo, sing nesu sopo, sampai meninggal tapi dia enggak lari. Alhamdulillah. Kan bisa jadi seperti itu. Lari dari tanggung jawab. Itu merugikan orang lain. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan seseorang itu melakukan dosa besar, kesaksian palsu ini, dia enggak cuma dusta, tapi pasti mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, ngambil hartanya orang lain dengan cara haram. Padahal di dalam surat An-Nisa disebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil atau memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Cara batil itu apa? Ya tadi dolimi, kesaksian palsu, bohong, dengan menipu dan lain sebagainya. Intinya kaitan dengan itu. Yang ketiga, dosa yang dilakukan oleh orang yang kesaksian palsu tadi adalah dia mendolimi orang yang diberinya kesaksian dengan mengambil harta haram sebagai hasil dari kesaksian itu, sehingga wajib atasnya untuk masuk neraka. Nabi SAW bersabda, man qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu fa innama aqta'uhu bihi qit'atun minan nari. Barang siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah mengambilnya. Hanya saja
saya atau aku memotongkan bagian potongan dari api neraka. Maksudnya gimana? Nabi itu di masa beliau ketika beliau hidup itu kan menjadi sekalian hakim. Kalau ada orang bertengkar atau selisih paham atau yang lain sebagainya, nanti kaitan dengan hak orang lain misalnya seperti itu Rasulullah ngomong, bisa jadi Rasulullah memenangkan orang yang lebih pinter ngomongnya. Biasanya wong lugu-lugu ngono kan ra iso ngomong. Nah, dia ngundangnya lawannya itu pinter ngomong, ya udah sing lugu kuwi mah ya akhirnya diambil haknya. Nah gitu loh. Ya ini misalnya kalau orang menjadi saksi palsu, maka dia mengambilkan harta haram diberikan kepada orang yang lain. Ya berarti ini kaitannya dengan pengacara. Tahu pengacara? Ada orang tengkar ning pengadilan kan podo-podo ra iso ngomong, ora ngerti hukum ning Indonesia piye kan mereka tentunya pakai pengacara, lawyer atau apalah kayak Hotman Paris. Yang lain siapa? Kuwi sing larang, sing murah wae oke, sing SH advokat dan lain sebagainya, sing ngono-ngono kuwi lho. Itu banyak. Nah, kalau memang itu digunakan dengan baik, misalnya ada pengacara yang digunakan dengan baik, dia dapat pahala. Tapi bila mana digunakan untuk keburukan, maka dia dapat dosa. Masuk di sini kesaksian palsu. Apalagi kalau dibarengi dengan kebohongan, kesaksian palsu, nanti dicarikan boleh ki wae wong sing misalnya tukang becak misalnya kan wong butuh duit, kayak duit meneng kon ngomong ini ya ngomong kan ngono disetting sih pokoknya gue kudu ngomong ini ya. Nah bohong kabeh ya udah akhirnya menang akhirnya diambil hak orang lain, diambil untuk kroninya atau teman-temannya tadi. Maka ini pun juga dosa besar, mengambilkan hak orang lain, diambil untuk saudaranya, untuk temannya, untuk orang yang dia bantu atau yang membayar dia. Paham bisa di sini? Makanya silakan. Ya. Ya jelas no. Semua yang kalau ada unsur bohong ya jelas bohong. Ya tetap nah. Lah dia bekerja kan bantu itu tadi. Apalagi kita juga tahu kayak bohong boleh ki pokoknya sesuai dengan syariat ini misalnya. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum di Indonesia iso diakali ngene iki. Nah. Hukuman misalnya, ya. Untuk meringankan hukuman itu pun juga harus dengan jujur. Misalnya dengan sifat baik, baru kan potongan. Nah kan ngono, kan sifat baik dak sentek kowe apik ning kene kan ya ora apa-apa ning ngono kuwi. Kan enggak bohong. Kalau dia baik, ya nanti kan biasanya tuntutannya seberapa, nanti ada keringanan dari hakim, pasti akan ngasih keringanan. Itu kan yang tahu cuman orang-orang hukum. Nah, wong ora ngerti mencak-mencak dituduh, mencak-mencak atau dia karena memang orang jelek ya dia mencak-mencak. Ngono kuwi kan tetap nanti hukuman tambah berat kan gitu. Kalau dia cuman baik, sikap baik, kalau memang dia jujur, ya udah nggak apa-apa. Itu kan meringankan pasti. Tapi kalau dibarengi dengan bohong jelas. Jadi seperti itu bisa dipahami. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari
Semuanya sepertinya tak dibohongin. Ya sekarang ini masuk bohong-bohongan mungkin. Ya, kita lihat ini bohong beneran atau bohong nggak beneran nggak tahu lah. Tapi si hakim ini mesti ngerti sebetulnya. Masalahnya ini kesalahan besar gitu kan, entah membunuh, entah korupsi gitu kan. Tapi hakimnya ini tak bagaimana caranya yang itu lolos gitu. Apakah ini termasuk dosa besar gitu kan? Bahkan baru-baru ini hakimnya kasih hadiah 60 miliar. Kemudian yang disuruh bayar berapa itu. Nah ini hakim-hakim seperti ini termasuk pekerjaannya itu dosa besar juga. Ya pasti. Karena kita tahu katanya hakim-hakim ini wakil Tuhan loh. Lebih besar gitu psikologi ini. Saya pikir gitu. Ya, perlu diperhatikan. Kalau memang dia sholatnya ya benar, usaha tidak bohong, usaha jujur, usaha bantu yang benar, seperti itu ya bisa dikatakan wakilnya Tuhan, benar. Dia kalau istihad atau istihad apa? Berfatwa, kalau salah dia dapat 1 kebaikan, kalau benar dapat 2. Memang syaratnya itu tadi, kalau memang dia sholat bagus, dia usaha bagus, bela yang lemah, bela yang jujur, bela yang sesuai dengan syariat, ngono bener fatwa seperti itu. Tapi wonge biasane ngapusi, sholat ora tau, suwak diterima. Lah ngono kuwi piye, wis jelas nerakane ngisor dhewe. Dia pasti mengambil hak orang lain, orang lemah dikalahkan. Itu pasti. Bahkan memang benar hakim-hakim sekarang itu kan seperti itu. Nah, nih solusi ini dari Pak Prabowo kan gaji ini kudu diunggahke ngono. Nah, tapi mbok arep munggah pira wae to. Oh ya ini mbok arep kei sak gunung emas ya njaluk loro. Pasti akan kurang. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Makanya sering mungkin pernah saya sampaikan di sini. Murid saya sosok ya tak takoni pas lagi takjak belajar yoga ngono iki tak takoni sesuk kira-kira dadi apa li kuliah apa, ngap kerja apa misalnya. Ngono ki enek sing arep belajar ning hukum, enek sing arep dadi hakim, enek sing jurus pada hal-hal yang seperti itu atau nanti kerja belajarnya kuliahnya di ekonomi sehingga aku sesuk arep pengen kerja ning bank Pak misalnya. Nek ngono-ngono kuwi langsung tak pegat, le aja ngono li. Nduk aja kerja ning kono kuwi. Bahaya. Atau bahkan kemarin saya ditanya, dimintai doa. Pak, tolong saya anak saya didoakan. Dia pengen belajar di stannya ya administrasi negara. Itu biasanya jelas pada hal yang haram. Biasanya ning pajak, biasanya ning iya ta, biaya cukai dan seterusnya. Itu cari aja di dosa-dosa besar ini nanti akan sampai ada. Jadi tolong doakan anak saya mau daftar di UI Setan sama satunya mana nih? Bandung ya Pak? ITB itu Bapak? Entahlah. Intinya seperti itu. Lantas entah. Lantas saya bilang kalau bisa aja setan di singkiri, jangan. Nanti masuknya biasanya rono. Memang nek wong pinter-pinter mlebune ning setan memang
Memang saya tahu. Nek anak jenengan pinter, bisa jadi ya iso mlebu kono. Tapi nek anakmu pinter, nek iso aja mlebu kono. Masalah biasanya digunakan untuk hal-hal yang minteri wong kuwi malah. Masalahnya wong Indonesia itu orang kurang wong pinter, tapi kurang wong jujur. Nek wong pinter oke. Tapi pinter iku mau dienggo minteri wong liya. Jadi saya bilang ya tak doakan yang terbaik buat anak jenengan, tapi syarat saya monggo jangan di stan. Yang dua ini boleh silakan. Ambil jurusan yang memang halal. Sampai seperti itu baru aja kemarin. Ketika Ramadan kemarin ada murid saya yang WA saya minta doa seperti itu, anaknya pengen daftar. Ya. Begitu lebih-lebih nanti kaitan dengan ini, kaitan dengan hakim dan lain sebagainya, itu pasti saya wanti-wanti. Kalau memang kepinteranmu itu dalam hal itu, jenengan memang pengen menjadi sebagai sarjana hukum, lah nanti ketika kamu jadi sarjana hukum, gunakan itu untuk membela orang, bela yang jujur, bela yang lemah, bela orang-orang Islam, bela para ulama. Kalau ngono toh Pak, ya iya. Sekarang itu juga banyak ada pembela apa itu? Yang pembela muslim itu loh. Apa singkatannya apa toh? TPM, tim pembela muslim. TPM itu hampir setiap kota besar pasti ada. Itu tim pembela muslim. Kalau ada orang-orang lemah, ini tim ini dia membela tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Dia akan dampingi orang-orang terdolimi sehingga mereka bisa bisa terhindar dari kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang dolim. Seperti itu. Atau misalnya ulama kiai dileboi penjara, itu kan sering dicarikan masalah. Nah itu pasti yang bela ini TPM, tim pembela muslim ini. Ya misalnya seperti itu, monggo kalau memang pinginnya sekolah di hukum, sekolah di kaitan dengan hal-hal yang seperti itu, ya itu gunakan untuk bela yang benar, silahkan. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Cukup nggih? Ya. Ya. Wah kalau itu belum pernah saya dengar ya. Ya mungkin ada yang mengatakan, tapi kok hadisnya itu dia pakai rujukannya apa saya belum tahu. Ya mungkin karena tadi seperti itu. Tapi intinya gini, kalau memang dia hakimnya benar, jujur, masuk surga. Tapi kalau tidak ya naudzubillah min syarri dzalik. Karena namanya hakim itu ketika menghukumi sesuatu itu harus clear semuanya kok. Maksudnya tidak ada yang terdolimi di situ. Bisa jadi ada yang menang, atau pasti akan ada yang menang, ada yang kalah, iya. Tapi yang menang juga tidak sombong, yang kalah kalau memang dia salah pasti kalah. Harus seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Monggo silakan. Ustaz, di jurusan hukum, kuliah sekolah di jurusan hukum itu kan bukan berarti harus menjadi hakim atau menjadi pengacara gitu. Karena di hukum itu juga ada jurusan-jurusan seperti di pertanahan, jadi notaris. Terus ada yang membuat aturan kan itu kan Ustaz. Nah itu kalau demikian gimana Ustaz? Ya, gini. Saya juga tahu itu kaitan dengan notaris. Notaris pun juga ada notaris yang nakal. Itu banyak, ada tangga saya dia kerja di notaris.
Itu kalau ngurusi notarisnya, ngurusi lahan yang besar untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali uang-uang panasnya di situ. Itu ada tetangga masjid yang ngurusi masjid, dia cerita dia kerjanya di notaris, ya seperti itu. Kalau memang dia jujur nggak apa-apa, tapi kalau tidak jangan. Jadi kembali lagi, semua kaitan dengan hukum itu harus digarisbawahi. Kamu boleh, syaratnya jujur. Syaratnya jujur. Karena nek wis urusane nanggo duit, perizinan, wis biasanya sogok menyogok jelas. Biasanya itu jelas di situ, sogok nyogok jelas. Atau supaya mempercepat jelas, itu pasti uang tambah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ya boleh, bukan berarti saya melarang untuk jadi sekolah di sarjana hukum, enggak. Boleh, silahkan. Tapi itu tadi, itu resikonya kok lebih gede. Dan biasanya neneng kono ki jenengan jujur, ajur mana? Iya tak? Biasanya gitu. Jujur, ajur disingkirkan. Biasanya seperti itu. Maka kita juga harus hati-hati. Ya, yang penting kembali lagi, kita kerja apapun itu, ngambil apapun itu, perkuliahan apapun itu ya harus didasari dengan Islam. Harus didasari dengan sesuai dengan keyakinan kita. Kembali ke sila pertama yang sebelum dihapus dulu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Ya kita harus kembali di situ. Kui enek apa renek, dihapus apa ora dihapus, kita tetap harus menjalankan syariat karena kita meluk syariat Islam. Karena kita mengaku seorang muslim. Jadi yang jadi pegangan itu Islamnya. Perkara jenengan kerjane apa sing dipegang teguh Islamnya. Pada diri kan keyakinan kita, ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita, kejujuran kita. Nah, Islam ngajari apa toh ketika kita bekerja seperti ini? Jujur, adil. Paham ya saya sini ya? Bahasa ini nang Indonesia apa-apa apa jenenge? Enggak ada yang tidak ada apa jenenge? Yang bahkan seorang dokter bisa melakukan hal yang seperti itu. Apa Pak? Dokter iso kayak padahal dokter itu dunia sumpah kedokteran kuwi harus ada toh. Sumpah dokter itu kan ada. Dia bisa melakukan seperti itu piye ngono lho. Ora hukum kabeh wis toh. Tergantung semua kembali ke jujur tadi. Oh lah iya kembali gorengan aku sisa. Makanya tadi ya aku ngomong apapun kerjaan kita, ambil kuliah apapun, nah itu harus jujur. Jangan ada bohong di situ. Dodol gorengan ngapusi ya oke. Nah, jadi seperti itu. Monggo silakan. Terima kasih. Tadi Ustaz melarang orang kuliah di STAN, Ya. karena tempat kerjanya kayak gitu. Kemudian kalau dia nggak di STAN, kemudian kerja di bank, ternyata dia memang dari kecil jujur, gaji bank itu jujur, apakah itu masih dosa, Ustaz? Gini. Betul. Ya, gini. Perhatikan di sini. Sekarang kalau di bank apakah terhindar dari riba? Meskipun jujur, apakah dia terhindar dari riba? Tidak, ya berarti dosa. Meskipun jujur. Paham? STAN, dia akhirnya di perpajakan atau bea cukai. Itu dalam Islam jelas haram. Apa terus masuk surga? Ya ora. Meskipun jujur ning kono. PNS
SMS ya jujur apa ora ngono ya. Lah kuwi sing tergantung sing ngurusi to. Tergantung sing ngurusi, ngono lho. Tergantung sing ngurusi bohong ya urusan dia. Akhirnya dikorupsi kan urusan dia. Sing ngurusi APBN sing dhuwuran. Lah sing ngisoran kan dia bekerja, dapat gaji selesai. Paham ya sampai sini ya? Lanjut. Ya, silakan. Adalah tadi yang kerja di bank karena itu ada riba. Ya. Kemudian seandainya setelah dia pensiun ingat bahwa dia itu banyak dosa, kemudian bertobat terus sampai meninggal dunia, apa bisa hilang dosa-dosanya ya kan? Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono bae. Cukup ya. Dia pensiun, terus dia bertobat, semoga diampuni oleh Allah. Ya udah. Kowe sik gini-gini. Aku tak pengakuan salah, pengakuan dosa ya. Bukan berarti saya enggak seperti itu. Saya dulu nikahin istri saya itu masih kerja di bank. Istri saya dulu adalah mantan pegawai Bank Syariah Mandiri. Sekarang jadi BSI gitu loh. Nah, ya mungkin Bank Syariah Mandiri. Jari ini sesuai dengan syariat kan ngono. Jari ini loh ya. Nah, itu dulu istri saya kerja di sana. Sebelum saya nikah, bapak saya, ibu saya wanti-wanti. Kowe nek akhire nikah, bojomu kudu metu saka bank. Nggih, sandika dawuh, siap. Bener. Setelah saya nikah, ya udah, saya selami dulu, saya ajak ngaji dulu. Sampai akhirnya istri saya juga tahu atau siap untuk keluar. Ya akhirnya sekarang udah keluar. Sebelum saya punya anak itu udah istri saya udah keluar. Jadi saya suruh keluar. Bank syariah ya menurut jarine syariat sesuai dengan syariat menurut jarine. Tapi ya di situ bank, namanya bank ya tetap riba. Sampai saya tanya kepada istri saya, emang di situ nggak ada riba? Ya podo wae asline ngono dia bilang. Dia cerita seperti itu. Ya udah setelah itu dia keluar. Ya alhamdulillah sekarang udah tidak kerja di bank lagi. Meskipun ya masih banyak teman-temannya yang masih kerja di sana, berinteraksi, ya udah. Cukup nggih sampai sini nggih. Ya kalau memang melakukan kesalahan segera tobat. Silakan. Ya. Oh, gini salah. Sing ngehi rezeki iki Allah apa bank? Apa kantor nih? Apa kantor? Harus tahu bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Emang nih kerjaan harus di situ? Enggak. Banyak sekali mantan pegawai bank yang mereka itu hijrah setelah itu keluar dari bank. Sebelumnya wis ning dhuwur dhewe. Dan banyak kali gajinya dhuwur ya. Setelah itu dia keluar gitu aja. Meskipun akhirnya dia sosok dodol galon ngono tok ya. Jadi sampai seperti itu. Bahkan saya dikasih tahu di Masjid Baitur Rahmah enek jamaah aku ora kenal wong aku diomongi. Kuwi lanang wedok sadurunge kerja ning setan kuwi Mas. Apa kuliah ning setan, akhirnya dia kerja di perpajakan. Setelah tahu hadisnya dia dan istrinya langsung keluar. Gajinya pada waktu itu ketika keluar 14 juta per orang. Suami istri 14 juta per bulan. Ini uang loro kan 28 juta namanya. Dia tinggalkan gitu aja. Akhirnya dia jualan entah kacang hijau atau apa. Wis terima ngono tok wis. Ngapain kan gitu? Gaji besar itu dimurkai oleh Allah ngapain?
Paham ya sampai sini? Ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Kan sebelumnya nggak tahu. Ini sebelumnya nggak tahu. Tapi biasanya nek metu kan ra entuk pesangon. Gaji yang dulu kalau dia taubati kan selesai, dimaafkan. Jadi yang gaji yang dulu dia bertobat maka itu dimaafkan oleh Allah. Nah kalau memang dia lebih ekstrim terus dia jual semuanya ya urusan dia. Tapi biasanya lah ya biasanya. Dan itu fakta terjadi pada istri saya. Kabeh kuwi mah ya ilang kabeh bareng ya. Jadi hasil dari dia bekerja di bank tadi itu semua ya merintil siji hilang semua. Entah rusak kayak entah hilang kayak entah apa. Iya, wedit panas no. Jelas hilang. Pasti hilang. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ngasih solusi yang terbaik buat kita, yakni dengan Islam ini. Gitu aja selesai. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Hanya nambah saja dari pengalaman apa yang dikatakan keluar dari kerjaan terus gimana itu. Teman saya dulu saya korupsi desa wajib nih. Nah serius, teman saya itu kerja satu bangku dengan Zayus itu. Kemudian ternyata ketemu saya, iya kabari, aku suatu orang jadi pegawai nih, saya harus freelance bebas. Nah, ternyata setelah cerita dia menceritakan apa adanya tentang Zayus itu, dan ini tidak salah apa karena memang mereka hanya 4 mata saja dengan saya. Nah, sekarang pekerjaannya apa? Ternyata Allah memberikan rezeki yang banyak. Dia malah membuat sebuah pondok. Nah, dan dia nilainya memang bagus, dia prestasinya bagus. Keluar juga dengan nilai nominal sadar, itu gajinya juga besar. Kenyataan sekarang mendirikan pondok dan eksis sehingga sekarang menjadi musi haji dulu, umroh itu. Sehingga tidak masalah karena juga Ustaz pernah dia bilang Ustaz yang jalan bahwa nek kowe ngomong metu saka gawean kok kowe ora nyambut gawe berarti kowe termasuk orang musik. Kenapa? Kamu mempercayai bahwa yang mengaji itu kantor, yang mengaji itu PT, itu sudah kategori musik. Malah bilang gitu. Nah demikian Pak. Jadi apa yang termasalahkan itu tidak nyambut juga. Seperti saya sendiri alhamdulillah dulu hubungannya dengan Pak terus Pak BR BRI, BPN, terus kasus masa lalu. Sekarang dicoba tanpa itu gimana apa kita hidup? Ternyata ya bisa itu ngebaik mahal ya bisa itu terus di besok. Nah itu karena ya yang disebut dengan barokah itu ya mungkin semacam itu. Demikian. Iya. Terima kasih tambahnya. Intinya kalau dalam hadis Rasul sabdanya gini, barang siapa meninggalkan hal yang haram karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Hal yang haram karena Allah, apapun itu, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jadi meninggalkannya karena Allah, dan itu tentunya karena itu haram, pasti Allah ganti dengan hal yang baik. Kerjaan, gaji, dan lain sebagainya, itu semua cuma dunia. Mungkin ya ujiane ya bermetu ngono ya entek sih dibersihkan. Nah, kalau kita menurut orang-orang hijrah mau ya kuwi dibersihkan sih, memang harus habis seperti itu dulu, harus mulai dari nol lagi atau bahkan dari minus lagi. Nah, itu baru setelah itu dia akan bertahap baik. Itu banyak sekali orang yang melakukan seperti itu. Nah, nanti belajar lagi sama orang-orang yang hijrah dari bank, dari riba, dari hal yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Itu banyak sekali. Intinya
bedone awake dhewe karo sahabat itu, nek sahabat enek ayate wis ini larangan berhenti. Kan gitu. Nek awake dhewe mikir-mikir sik ngene iki kan. Makanya sesuk mlebu surga ini mikir-mikir sik tenan ora yakin karena belum yakin 100% terkadang pada diri kita itu seperti itu. Maka kita harus yakinkan itu semua. Ini perintah Allah jalan, ini larangan Allah berhenti. Wis ngono. Bahkan nanti ada cerita minuman khamr haram itu kan langsung Mekah itu kan semua bukan air yang menggenang di dekat Ka'bah, tapi adalah minuman khamr. Jadi minuman keras karena zaman dulu orang bikin khamr itu dream-dreaman. Nah, karena udah disebutkan haram, udah langsung tuh dibuang di Mekah pada waktu itu. Subhanallah. Nek dhewe haram didol sik lah didol. Kentek sik kok baru lagi tobat, lagi ngono mikire, ya. Belum berani langsung tinggalkan itu. Ya, intinya kembali lagi semua harus halal karena semua yang haram tidak ada balasan kecuali neraka. Semua rizki yang masuk dari haram, dari mulut kita, kalau haram maka tempat yang paling tepat adalah neraka. Hadisnya jelas. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau udah haram, doa enggak akan dijabah. Padahal salat itu adalah doa kita yang sesungguhnya amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.